8:05 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, izin Pak Kiai dan Dr. Basuki, kita mulai pengajian rutin malam Kamis ini, Al-Quran sebagai inspirasi Al-Quran buat kita semua dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wa asyhadu anna Muhammadan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, Islam dan juga kesehatan yang pada masa saat ini sangat berharga sekali buat semua orang, dan juga tentu nikmat kemudahan sehingga dengan teknologi virtual ini kita bisa bertatap muka untuk mendengarkan insya Allah nanti inspirasi Al-Quran taujih dari Kiai Haji Aus Hidayat. Salam dan salam juga semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir. Dan semoga kita semua seperti mereka mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir. Baik, untuk mempersingkat waktu, insya Allah pada malam hari ini melanjutkan kajian surat Yasin. Kalau tidak salah ayat ke-7, karena kemarin sudah 6 ayat. Barangkali demikian, kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pak Kiai Aus Hidayat untuk bisa menyampaikan materi pada kesempatan malam ini. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah agar kita mendapatkan keberkahan dari kitabullah Al-Quran, khususnya umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para jamaah sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, yang saya cintai, kita bersyukur kepada Allah malam ini kita dapat mengkaji kembali kitabullah Al-Quran dalam tema inspirasi kitab suci. Dan seperti tadi sudah disebutkan, kita sedang membahas surat Yasin. Ya, surat Yasin, surat yang oleh guru saya, Ustadz Hilmi Aminuddin, itu disebut sebagai surat Ad-Da'wah. Jadi nama lainnya Ad-Da'wah katanya beliau. Tapi saya belum pernah ketemu catatan tulisan tentang masalah itu. Cuma beliau mengatakan ini nama surat lain, nama yang lain adalah Ad-Da'wah. Ya memang kajian ini akan banyak berhubungan dengan dakwah. Ya. Pada pekan lalu kita membahas ayat 1-6 dari surat Yasin ini. Ya, saya bacakan yang pekan lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir wahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ya, 6 ayat ini saya beri judul kesaksian Allah atas kerasulan Muhammad SAW. Sudah saya bahas ya bahwa ayat ini menjelaskan, rangkaian ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad ya
dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala atas Al-Qur'an yang penuh dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Nabi Muhammad SAW adalah salah seorang di antara para rasul yang berada di jalan yang lurus. Jadi bukan orang yang serampangan, orang yang ngaco, tapi betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang hidupnya benar, jalan hidupnya lurus dan patut diteladani, diikuti oleh manusia di seluruh dunia. Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang, ya, untuk seluruh manusia, dan merupakan nabi terakhir, rasul terakhir, rasul akhir zaman. Nah, pada ayat 6 ya disebutkan litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Nabi Muhammad diturunkan agar kamu memberi peringatan, wahai Muhammad, kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Arab yang merupakan sahabat Rasulullah SAW. Ya. Meskipun di antara sahabat ada juga yang bukan orang Arab, seperti misalnya Salman Al-Farisi itu berasal dari Persia. Bilal bin Rabah berasal dari Habasyah, ya. Kemudian ada juga sahabat yang berasal dari Romawi dan sebagainya yang waktu itu berkumpul di Madinah. Nah, baiklah, dalam kesempatan ini kita akan bahas ayat 7 sampai 10 tentang kebanyakan manusia ingkar atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Ya, jadi ada 4 ayat, ya, ayat 7, 8, 9, dan 10, ya, yang merupakan penggambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang keingkaran manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, sesungguhnya telah pasti berlaku ketentuan atau perkataan Allah terhadap kebanyakan mereka, yaitu manusia, karena mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataupun tidak kamu beri peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Ya, itulah rangkaian surat Yasin ayat 7 sampai 10. Kalau kita perhatikan 2 ayat yang pertama, ya, ini ada gambaran perumpamaan suasana manusia yang menolak kebenaran, yang berada di dalam alam kegelapan jahiliyah, di mana hidayah belum atau tidak memimpin mereka. Jadi Said Qutb rahimahullah itu pernah menulis satu buku yang berjudul Taswir fil Fananil Quran, seni penggambaran di dalam Quran. Dan ini salah satu di antara seni penggambaran Quran yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan dalam surat Yasin ini. Ya. Allah menunjukkan kepada kita seperti apa orang-orang yang tidak beriman kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik itu di masa beliau masih hidup sampai hari kiamat. Ya. Mereka itu, ya, di dalam ayat disebutkan sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Ya. Mereka itu seperti rombongan tawanan yang dibelenggu, yang digiring oleh Allah menuju pengadilan Allah atau pengadilan akhirat. Karena semua manusia itu, ya, pada akhirnya akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, dan tidak ada yang dapat menghindari kematian. Ya. Tidak ada manusia yang berumur panjang, yang ratusan tahun,
melebihi 200 tahun nih. Pada umumnya ya manusia, apalagi zaman sekarang 70 tahun sudah lewat, sudah meninggal. Ya, jadi mereka orang-orang kafir itu seperti tawanan yang digiring menuju pengadilan Allah dalam kondisi kedua tangannya terikat dengan belenggu. Nah, kemudian kedua tangan ini disatukan dengan leher mereka, ya, sehingga mereka tertengadah. Jadi kalau zaman dulu itu ada cara mengikat budak yang digiring sedemikian rupa untuk dijual, yaitu ditaruh belenggu di tangan keduanya, kedua budak tersebut, kemudian ditarik ke atas, disatukan dengan lehernya. Kadang-kadang dengan kayu, kadang-kadang dengan besi, ya, di zaman itu. Sehingga memang orang juga, manusia juga membuat yang seperti itu, ya, dan Allah memberikan gambaran ini ya untuk menunjukkan bagaimana sebetulnya kondisi mereka. Ya, jadi mereka seperti rombongan yang digiring menuju pengadilan Allah dalam kedua tangan terikat dengan belenggu yang disatukan dengan leher mereka sehingga mereka tertengadah. Dalam perjalanan ini masing-masing mereka dibatasi sekat ke dinding sehingga mereka tidak dapat melihat keadaan sekelilingnya. Ya, seperti itulah kondisi manusia yang tidak beriman kepada Allah itu. Dikatakan di sini laqad haqqal qawlu ala aksarihim. Sesungguhnya telah pasti berlaku ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka. Jadi aksarihim menunjukkan bahwa wa katsirum minhum, kebanyakan dari mereka. Ya. Mereka menurut Ibnu Jarir adalah bahwa azab Allah telah dipastikan atas sebagian besar dari manusia. Jadi kebanyakan manusia itu akan diazab oleh Allah. Dengan kata lain, Allah telah menetapkan di dalam Lauhul Mahfuz bahwa sebagian besar dari manusia tidak akan beriman kepada Allah dan tidak membenarkan Rasul-Rasulnya. Nah, kalau kita perhatikan ini sesuai dengan ayat lain di dalam surat Yusuf, di mana Allah mengatakan, wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya, wahai Muhammad. Jadi sebetulnya Nabi Muhammad SAW dengan tugas dakwah yang diemban oleh beliau, dibebankan oleh Allah kepadanya, beliau sangat menginginkan semua manusia beriman. Ya. Dan beliau mencintai manusia itu, mencintai kebaikan bagi manusia itu. Antusiasme beliau terhadap dakwah begitu besar. Ya. Makanya kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW yang selalu menginginkan kebaikan. Ya, sudah terdengar. Jadi Nabi Muhammad SAW, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul di antara kamu sendiri, yaitu dari kalangan manusia sama dengan kamu, bukan rasul itu seorang malaikat, bukan jin, ya. Dia adalah manusia sama dengan kamu, min anfusikum, bahkan bagi orang Arab artinya dia juga berasal dari kalangan kalian, wahai bangsa Arab. Ya. Azizun alaihi ma anittum, yang sangat berat terasa olehnya apa yang menyusahkan kamu. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, dia sangat menginginkan kebaikan bagi kamu. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang yang beriman sangat penyantun lagi sangat penyayang. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW memiliki sifat seperti itu. Maka dia ada hirs. Hirs itu artinya antusias terhadap kebaikan, ya, agar kebaikan itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Ya. Nah, begitulah sifat Nabi Muhammad. Tetapi Allah sudah mengatakan wa ma aksarun nas walau harasta bimu'minin. Waktu itu juga saya sudah sampaikan bahwa dakwah Nabi Muhammad itu adalah wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dakwah manusia adalah untuk seluruh manusia, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Bahkan yang tahu pun banyak yang mengingkari.
Bahkan yang sudah menerima Islam pun kemudian mengingkari Nabi Muhammad SAW karena tidak mau mengikutinya. Karena itu sungguh beruntung mereka yang menerima hidayah Nabi SAW, lalu mengikuti beliau, ya, dan menjalani petunjuknya. Karena ketentuan Allah ini berakibat fatal atau mengerikan di akhirat nanti. Yaitu banyak sekali penghuni neraka. Jadi ayat ini nanti sejalan dengan keterangan Allah tentang banyaknya penghuni neraka, jahanam. Ya, di dalam surat As-Sajdah ayat 13 kita tahu, ya, ayat yang populer, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuknya. Ya. Akan tetapi Allah telah tetapkan, tetaplah perkataan daripadaku, kata Allah, sesungguhnya aku akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Tapi kebanyakan manusia, kebanyakan jin tidak beriman. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk mereka, ya, untuk manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ya, dan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW cara menyembah Allah. Tapi kebanyakan mereka ingkar, ya. Sehingga mereka disediakan bagi mereka jahanam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahwa tiap-tiap jiwa itu petunjuknya datang dari Allah. Kalau Allah kehendaki, mudah saja, ya. Setiap orang dapat petunjuk, tapi tidak demikian kenyataannya. Kita melihat kenyataan Nabi Muhammad SAW ditentang oleh keluarganya beliau sendiri. Paman beliau Abu Jahal, Abu Lahab, ya, saudara-saudara beliau seperti Abu Sofyan dan lain sebagainya itu menentang dakwah beliau. Ya. Jadi seperti itulah, memang sedikit manusia yang kemudian mendapat petunjuk. Karena itu hidayah Allah ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Ya, apalagi kalau kita lahir dalam keadaan muslim, kita harus bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita dengan Islam. Ya, kita dipertemukan dengan guru-guru orang yang bertakwa, beriman kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Ya, karena sesungguhnya kebanyakan manusia itu sebetulnya tidak beriman kepada Allah. Begitulah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad haqqal qaulu ala aksarihim itu artinya sesungguhnya kami menjadikan perumpamaan mereka yang telah dipastikan oleh kami sebagai orang celaka dalam hal mencapai petunjuk sama dengan orang yang lehernya dibelenggu tadi. Ya. Lalu kedua tangannya disatukan dengan lehernya dalam belenggu itu sehingga kepalanya terangkat dan tidak dapat berbuat sesuatu apapun. Karena itu disebutkan di dalam firman-Nya fahum muqmahun. Maka karena itu mereka tertengadah. Artinya kepala mereka mendongak ke atas, ya. Jadi inilah pengertian dari surat Yasin ayat 8 itu. Ya. Dulu biasanya orang mengartikan ini cerita tentang ketika Nabi Muhammad SAW keluar dari kepungan Keluar lagi beliau. Afwan, loncat lagi. Siap, pakai lanjut. Ya, dahulu orang tuh mengartikan ketika peristiwa Nabi SAW keluar dari kepungan musuh, ya, ketika peristiwa hijrah beliau dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka ayat ini, ayat 8 disebutkan, ya, mereka itu dilempar dengan pasir atau debu, kemudian kepala mereka mendongak dan mereka tidak bisa melihat. Ya, itu ada yang menceritakan seperti itu. Ya, tapi ya sebetulnya bisa saja ya tafsir seperti itu hanya ketika dicari tentang apa hubungannya dengan waktu keluar Nabi SAW dari hijrah beliau pada saat keluar dari
rumah beliau, ya, pergi ke tempat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kembali ke dalam ayat ini. Dalam ayat ini digambarkan belenggu itu hanya dipakai untuk mengikat kedua tangan bersama dengan leher. Ya. Maka dianggap cukup hanya dengan menyebut leher saja yang dibelenggu tanpa kedua tangan di dalam ayat ini. Karena pengertiannya sudah termasuk di dalamnya. Artinya sebetulnya sih kedua tangannya diikat ke lehernya yang kemudian dibelenggu. Ya. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sehubungan dengan firman-Nya, sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Bahwa ayat ini semakna dengan ayat lain yang mengatakan, ya, wala taj'al yadaka maghlulatan ala unukika, surat Al-Isra ayat 29. Itu tangan mereka, ya, terikat ke leher mereka. Ya, jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Sebagai kata kiasan yang menunjukkan bahwa tangan mereka tidak mau diulurkan untuk memberikan kebaikan atau tidak berkontribusi memberi manfaat kepada sesama manusia. Jadi sebetulnya begitulah orang kafir itu, karena mereka, ya, tidak dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak berguna hidupnya sebetulnya, selain daripada hiasan untuk hidup itu sendiri, gitu. Ya, karena mereka itu tidak bermanfaat bagi orang lain. Nah, oleh karena itu orang Islam yang terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi sesama manusia. Dan Allah mengingatkan dalam surat Al-Isra ayat 29 agar tidak pelit, agar tidak kedekut, ya. Artinya selalu bisa berbagi dengan orang lain, selalu bisa memberi. Tapi juga jangan diulurkan sedemikian rupa sehingga melupakan untuk kebaikannya diri sendiri, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang untuk jor-joran, tetapi juga melarang untuk bersifat pelit, gitu. Itulah di dalam surat Al-Isra ayat 29. Kemudian Imam Mujahid mengatakan, maka karena itu mereka tertengadah, mereka menengadahkan kepalanya, sedangkan tangan mereka diletakkan di mulut mereka. Dan mereka terbelenggu, tidak mendapatkan kebaikan apapun. Ya, kepala yang tertengadah menunggak ke atas sambil berjalan menggambarkan orang yang berjalan dengan sombong. Padahal tanpa dia sadari leher dan tangannya dibelenggu. Ya, artinya tidak memberi manfaat kepada sesama manusia. Dan dia tidak melihat apapun karena matanya tertutup dan di sekelilingnya ada dinding. Ya, yang disebutkan wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim sadda. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Surat Yasin ayat 9. Maka menurut Imam Mujahid, dinding itu menutupi mereka dari kebenaran, sehingga mereka kebingungan yang menurut Qatadah disebutkan berada di dalam kesesatan. Ya, itu penggambaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ujung ayat 9 ini, fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Yakni kami tutup mata mereka dari kebenaran. Fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran itu. Maksudnya mereka tidak dapat mengambil manfaat dari Al-Qur'anul Karim dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi mereka seperti digiring dalam kondisi tertutup matanya, ya. Di depan mereka ada dinding, di belakang mereka ada dinding, kepala mereka terdongak ke atas, ya. Mereka tidak dapat apa-apa, tidak mendapatkan petunjuk untuk menempuh jalan kebaikan. Ya, ini ada keterangan di dalam surat Al-Isra ayat 45. Allah mengatakan, wa iza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila kamu membaca Quran, wahai Muhammad, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat itu suatu dinding yang tertutup. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, mencegah mereka mendapatkan hidayah dengan hijaban mastura. Dalam ayat ini surat Al-Isra ayat 45, hijaban mastura, suatu dinding yang tertutup atau hijab, ya. Hijab itu
Oke, keluar lagi ya? Iya, tadi Oh, sebentar keluar ya. Jadi kalau di dalam surat Al-Isra ayat 45 ini disebut hijab mastura ya. Sedangkan di ayat surat Yasin itu adalah ya, min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Jadi dinding ya, tapi pengertiannya sama. Dinding yang tertutup. Ya, hijaban mastura itu. Atau penutup seperti hijab yang dipakai kaum wanita untuk menutup rambutnya. Ya, hijab mastura. Hijab yang menutupi. Ya, begitulah hati orang yang tidak beriman. Ya, ketika kenapa? Karena mereka tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mempelajari Sunnah Nabi SAW, tidak mau belajar dari sirah Rasulullah SAW dan kehidupan para sahabat beliau. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dinding ini antara mereka dengan Islam serta antara hati mereka dengan iman. Karenanya mereka tidak dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini sesuai dengan surat Yunus ayat 96 dan 97. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu tidaklah akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Surat Yunus ayat 96 sampai 97. Apalagi ketika orang itu hidup di dalam kemewahan atau di dalam kondisi berkuasa seperti Fir'aun. Fir'aun itu terus saja menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam sampai akhir hayatnya. Ya, ketika menyaksikan azab yang pedih baru dia sadar dan ingat, oh, aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Musa. Begitu. Jadi begitu sifat manusia. Ada yang dilalaikan Allah dengan kekuasaannya, semodel Fir'aun. Ada yang dilalaikan Allah dengan hartanya, semodel Qarun. Ya. Ada lagi dengan intelektualismenya, ya, dengan kepintarannya seperti Haman. Ya. Dan lain-lain kita melihat di dalam sejarah yang banyak sekali. Ya. Begitulah manusia. Ada juga ulama yang menafsirkan ayat ini secara fisik, ya, seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa menggambarkan ayat 8 dan 9 ini, ya, bahwa Abu Jahal pernah berkata, sehingga sekiranya aku melihat Muhammad, sungguh aku akan melakukan anu dan anu. Mungkin maksudnya akan saya pukul dia atau saya bunuh dia. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ja'alna min baini aidihim saddan itu. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Ya, sampai dengan firman-Nya, wahum la yubsirun, sehingga mereka tidak dapat melihat. Ayat 9. Ya, dikatakan bahwa ya ada orang-orang kafir mengatakan ini Muhammad, tapi Abu Jahal bertanya, mana dia? Mana dia? Ternyata dia tidak dapat melihat Nabi Muhammad. Ya. Ini diungkapkan oleh Ibnu Jarir ya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir mengutip dari Ibnu Jarir. Pada ayat 10, ya, Allah menegaskan sikap mereka terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu tetap menolak ajaran Nabi Muhammad dengan berbagai cara. Ya, ada firman Allah yang lain yang serupa, yang sama-sama sudah kita tahu, surat Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Ya. Ayat ini menginfokan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa orang kafir itu susah benar berimannya. Ya. Dan ayat ini tidak melarang Nabi untuk mengajak mereka ke jalan Islam, karena Nabi tetap melakukan itu, ya. Dan disebabkan karena semangat Nabi untuk mengajak manusia ke jalan Allah sangat besar, ya. Ini untuk menunjukkan bahwa seperti itulah semangat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
kita akan membahas satu ayat lagi ya tambahannya, yaitu kabar gembira bagi pengikut kebenaran. Jadi jangan kita berbicara tentang ancaman-ancaman saja, tapi kita juga melihat kelompok yang sedikit yang mengikuti kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama tunziru man ittaba'az zikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau Muhammad hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihat Allah. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang Apa loncat lagi Pak Jazuli? Siap, lanjut Ustaz pakai. Jadi artinya apa? Sesungguhnya Allah mengingatkan siapa yang layak diberi peringatan di antara manusia yang kebanyakan ogah dengan peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya. Itu sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang yang mau mengikuti peringatan. Ada pertama ini kriterianya, mau mengikuti peringatan. Dan kedua kriterianya adalah takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Ya. Jadi ada dua macam manusia nih. Yang pertama tidak mau mengikuti peringatan dan yang kedua tidak takut kepada Allah. Ya. Jadi orang yang seperti itu tidak layak diajak. Kalau yang layak diajak dan harus diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mau mengikuti Nabi dan takut kepada Allah meskipun dia tidak melihat Allah. Ya, meskipun dia dalam kondisi sendiri, tidak bersama orang lain. Ya. Mereka itu merupakan sasaran utama dakwah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dan seperti itulah ciri dari para sahabat Rasulullah SAW dengan kondisi imannya. Ya. Pengertian yang takut kepada Ar-Rahman, meskipun dia tidak melihatnya, yang takut kepada yang Maha Pemurah, ya, ini dapat kita lihat juga pada ayat-ayat lain. Seperti di dalam suratul Baqarah ayat 3, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, kepada sesuatu yang tidak dilihat olehnya, ya, tapi diyakini keberadaannya, keagungan dan kemuliaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia buktikan dengan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, kata Allah dalam suratul Baqarah ayat 3. Ya. Dan di dalam surat Qaf, surat ke-50 ayat 33, Allah juga mengatakan, Man khosyar rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbin munib. Yaitu orang yang takut kepada Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Itulah penghuni surga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 33. Nah, para dai atau para juru dakwah, Rasulullah, para sahabat dan para pengikutnya, ya, sudah selayaknya menyampaikan busra atau kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin, yaitu yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Allah. Dakwah bukan hanya dengan peringatan dan ancaman, namun juga dengan kabar baik dan balasan yang menyenangkan. Maaf, loncat lagi ya. Afwan.
Maka di ujung ayat ini Allah juga menyebutkan wabashirhum bimaghfirati wa ajrin karim. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ayat 11 ya. Jadi ada busra di dalamnya. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa dakwah itu terdiri dari basiran wa nazira. Naziran wa basyira. Ya, naziranya tadi dengan ancaman neraka, ya. Dan basyira itu adalah kabar gembira. Kabar gembira di sini adalah ampunan Allah dan pahala yang mulia. Ya. Ampunan dari dosa-dosa dan pahala yang banyak, luas, baik dan indah. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah yang lain, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Ar-Rahman, Allah yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan peroleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi ampunan dan pahala yang besar ini ajrun kabir, di sini besar, ya. Kalau di dalam surat Yasin ajrun karim, ya, mulia, itu menunjukkan keagungannya. Dan sama-sama di sini ada tulisannya maghfirah, ya, sebelum ajrun itu ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan diperoleh, ya, karena seseorang itu beriman dan dia takut kepada Allah yang Maha Pemurah meskipun dia tidak melihatnya. Banyak manusia yang menunjukkan ibadah. Banyak manusia yang menunjukkan ketaatan, tapi ketika berhadapan dengan orang lain atau di tempat orang banyak, ya. Tapi ketika dia sendirian, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya. Ketika dia di kamarnya sendiri atau di kamar hotel atau dia sedang dengan temannya yang sesama pelaku maksiat, dia melakukan pelanggaran. Kita tunggu sebentar lagi. Biasanya gabung lagi Pak Kiai. Iya, sudah. Alhamdulillah. Jadi imannya itu kalau dilihat orang atau karena didengar orang, ya. Kalau di status dia menyebutkan sedang sholat tahajud begitu, malam-malam dia bikin berita-berita tentang Islam dan sebagainya. Tapi kalau lagi sendirian kayak lagi dia, ya. Banyak aja perbuatannya yang menyimpang yang dia lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hal itu karena orang beriman itu, ya, baik dia kalau sendirian ataupun di depan orang banyak sama aja, ya. Dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beriman dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW pasti memberi keuntungan yang sangat besar di dunia maupun di akhirat. Melalui iman kepada Allah dan Rasul, kebahagiaan duniawi akan dicapai. Ya, apa kebahagiaan duniawi itu? Wa ma nursilul mursalina illa mubasysirina wa mundzirin, faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan beri peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, ya, faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Artinya dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya itu tenang, ya, dia tidak akan ada kesedihan dalam hidupnya itu. Yang ada adalah kebahagiaan, tidak ada kekhawatiran. Ya. Meskipun COVID menyerang, dia tenang-tenang saja, ya, karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar, Allah menjamin kehidupannya. Ya, kematian itu adalah sesuatu kemestian. Yang penting dia bukan menjadi penyebab kematian orang lain, ya. Maka dia jaga dirinya, ya. Karena dia tidak mau mencelakakan, tidak mau dicelakakan gitu. Maka dia melakukan
Ya, Afwan loncat lagi ya. Ya, lanjut, Oke. Nah, maka di sini juga ada definisi iman, ya, bahwa iman kepada Rasul dan ajarannya tidak boleh hanya diucapkan lisan, namun harus dibuktikan dengan amal saleh. Amal saleh itu adalah mengerjakan yang diperintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, karena inilah yang akan mendatangkan kehidupan yang baik dan akhirat yang selamat dengan pahala yang besar itu. Ya, di dalam surat An-Nahl ayat 97 disebutkan man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kemudian kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, surat An-Nahl ayat 97 menunjukkan jaminan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang beriman, yaitu bahwa dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, ya, di dunia ini. Jadi jaminan itu dapat di dunia. Kehidupannya akan baik. Nanti di akhirat ya akan dapat pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat lain disebutkan ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itu adalah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan. Ini di akhirat. Ya, jadi di akhirat ada jaminan dari Allah dengan surga karena amal soleh itu. Nah, meskipun ayat di atas menyatakan besarnya nilai amal saleh, namun Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita bahwa yang memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah itu bukan amal saleh, tapi rahmat Allah. Ya, nah, jadi ada penjelasan Nabi, ya, bahwa hayatan thayyibah maupun jazaan bi ahsani ma kanu ya'malun itu, ya, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, la yudkhilul ahaduk minkum amalahu al jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa bi rahmati minallah. Kata Nabi, tidaklah seseorang dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya, tidak juga diselamatkan dari neraka karena amalnya. Ya, demikian juga aku, kecuali karena rahmat Allah. Jadi harus dipahami bahwa meskipun banyak amal seseorang, tapi sebetulnya yang memasukkannya ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seorang sahabat bertanya, "Apa engkau juga ya Rasulullah?" Ya. Nabi mengatakan, "Ya, aku juga." Ya, tapi Allah telah meliputi diriku dengan rahmat-Nya. Jadi hadis lain disebutkan di sini. Di sini disebutkan, ya, tidak juga aku kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Meski amal tidak bisa memasukkan manusia ke surga, umat Islam tetap diwajibkan melakukan amal baik sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena upaya dan perjuangan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya secara ikhlas bisa menjadi penyebab datangnya rahmat dan karunia Allah. Seorang muslim dilarang sombong dengan amal baiknya, karena rahmat Allah lebih agung dari amalnya meskipun amal tersebut sangat banyak. Kewajiban beramal ini tegaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa setiap manusia akan dibangkitkan dan diperlihatkan amal-amalnya di akhirat nanti. Ya, firman Allah menjelaskan wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah wa la tazlimu nafsin syai'a wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami Allah akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, ya. Di sisi Allah ada timbangan. Maka tiada dirugikan seorang pun barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ya. Ingat selalu bahwa semua itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kejarlah rahmat Allah dengan ketaatan kita, ya. Dan jangan pernah merasa sombong dengan apa yang telah kita lakukan, dengan amal-amal kita, karena ya
tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa rahmat dan kasih sayang Allah. Maka perhatikan di sini betapa pentingnya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang maksur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Zikir itu wasilah, ya. Meskipun kita jutaan kali menyebut kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mengikuti aturan Rasul, maka tidak mendapatkan rahmat Allah. Yang mendapatkan rahmat Allah adalah yang mengikuti Rasul Muhammad SAW, ya, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ini, ya. Jadi kalau kita mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka ajrun karim itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita, insyaallah di dunia dan di akhirat nanti. Ya, saya kira hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang rekaman amal yang rinci dan teliti dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia itu. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Kiai Al-Hidayat yang telah memberikan taujih nasihat banyak sekali kepada kita semua dari ayat 7 sampai ayat 11 dari surat Yasin, menyambung ayat sebelumnya yaitu 1 sampai dengan 6. Baik, dari apa yang telah beliau sampaikan, barangkali dari para peserta, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ada yang ingin lebih dipertajam, menanyakan, ataupun mungkin berpendapat. Tafadhol, silakan. Dipersilakan. Kita masih punya waktu 5 menit sebelum jam 9 tepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Dr. Sony. Ini kebetulan ada kawan yang mau masuk Islam begitu ya. Cuman bolak-balik kayaknya dia menunda-nunda begitu, nggak tahu kenapa. Saya ingin tanya aja, sebetulnya apakah ada ciri-cirinya seorang kafir yang dihijab oleh Allah sehingga dia tidak kemudian mendapatkan hidayah, dengan ciri-ciri orang kafir yang masih mungkin mendapat hidayah? Mungkin ada penjelasannya. Terima kasih. Ya, Ya, silakan Pak Kiai. ya, terima kasih Dr. Sony ya. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Memang yang paling inti dari seseorang itu akan beriman kepada Allah ketika dia meyakini la ilaha illallah dan Pak Kiai, saya keluar sebentar, mungkin nanti kembali lagi. Kita tunggu. Afwan tadi terloncat ya. Tadi sampai cerita saya dalam ilmu tauhid ya. Lepas lagi. Ya, kita tunggu sebentar. Ini sinyalnya mungkin lagi kurang bagus di komplek DPR mungkin. Kena screening. Streaming ya. Ya. Jadi Dari awal Pak Kiai, dari awal mungkin Pak Kiai. Ya, kembali tadi ya. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Ini dalam akidah tauhid ya. Seseorang itu terhijab dari memahami la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, kemudian mengimani dan meyakininya gitu. Hanya dengan mengatakan aku beriman kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selamat dia sudah sebetulnya. Meskipun dia belum mampu melaksanakan amal ibadah. Iya. Iya.
Ini keluar lagi nih Pak Kiai. Kita tunggu lagi. Kasihan kan bos. Iya, tidak dijamin di Jakarta lebih baik sinyal. Halo. Ya, lanjut Pak Kiai, lanjut. Ya. Jadi intinya kan pada dua kalimat syahadat itu, meskipun dia beribadah, tetapi ketika dia tidak yakin dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, maka ibadahnya nilainya kecil Tolak. sekali, ya kan gitu. Kadang-kadang bisa ditolak gitu. Maka kita cari hal-hal yang membatalkan orang dari syahadatnya, ya. Jadi ini yang menjadi masalah sebetulnya. Jadi misalnya dia masih megang-megang jimat segala macam, itu akan menjauhkan dia dari agama Allah. Ya. Gitu. Atau dia masih meyakini sesuatu yang lebih besar dari Allah. Ya. Jadi ada hal-hal yang seperti itu yang kita tidak tahu, sehingga dia akan menunda-nunda keimanannya kepada Allah. Tapi ketika dia sudah merasa bahwa Allah yang Maha Agung dan Maha Ya, lanjut. Ya. Saya kasih contoh tadi seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu beliau udah yakin dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Lahu ma baina lahu ma fis samawati wal ard wa ma tahtas sara. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi dan apa yang di antara keduanya. Itu dia sudah yakin dengan itu, sehingga dia kemudian beriman meskipun tadinya mau membunuh nabi gitu. Jadi persoalan mau membunuh Rasulullah itu kecil gitu dari hidayah dibandingkan dengan hidayah Allah, ya. Yang membuat orang itu mendapat hidayah Allah adalah keagungan Allah itu sendiri, kebesaran dan kemuliaannya gitu. Ya. Jadi memang harus dimurnikan dulu motivasi dari dia mau masuk Islam tadi, Dr. Sony, ya. Apakah motivasinya karena dia malu sama mertua misalnya, atau dia karena mau menikahi seorang muslimah misalnya. Betul itu kelihatannya itu akan membuat dia maju mundur. Tapi kalau dia yakin dengan keagungan dan kemuliaan Allah, kebesarannya sebagainya, ya insya Allah. Maka kita pelajaran yang paling penting bagi dia adalah menemukan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu esa, dan untuk meyakini Allah itu esa, jalannya adalah melalui Nabi Muhammad SAW. Saya kira begitu ya. Ya sebetulnya sudah saya cek. Jadi kita sudah pernah diskusi panjang mengenai ya Christianity dengan tauhid gitu ya. Dan dia sudah bisa paham bahwa sebetulnya tidak ada alasan buat dia menolak Islam, itu tidak ada alasan sebetulnya. Tapi mungkin nggak tahu ada di hati kecil dia apa, dia menunggu-nunggu sunat dulu lah, apa dulu. Saya juga jadi sudah terserah aja lah gimana baiknya, sambil berdoa aja mudah-mudahan dia dapat hidayah gitu aja. Banyak orang Nasrani itu takut masuk Islam karena disunatnya itu. Iya. Tapi sudah selesai Pak, sunatnya udah baru selesai kemarin. Ya, alhamdulillah. Syukurlah, itu manfaatnya besar sekali bisa mengislamkan seseorang, karena satu orang saja lebih baik daripada dunia dan seisinya kan. Demikian di dalam hadis. Begitu. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah melalui Dr. Sony. Terima kasih. Baik. Jazakumullah khair. Dari pembahasan tadi, mudah-mudahan kita semua peserta tercerahkan sesungguhnya bagaimana kita membangun iman, ya, mengagungkan Allah seagung-agungnya, sehingga tidak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada lagi satu pertanyaan jika masih ada. Waktu sebenarnya sudah masuk jam 9. Silakan.
Ada lagi? Silakan. Izin Ustaz, tanya. Ya, silakan. Dari Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Waalaikumsalam. ya, silakan. Pak Anang. Apa nih izin bertanya, Pak Kiai? Ya. Baik-baik Indonesia kan bermanfaat bagi orang banyak ya. Ya. Ada seseorang yang bersedekah, kita konsumsi bagi orang banyak, kemudian dia membuka saluran bantuan juga bagi yang ingin bersedekah, silakan transfer ke rekening sekian. Tetapi banknya itu bank konvensional. Nah, itu bagaimana Pak Kiai? Bagaimana yang dia jalankan itu? Bersedekah baik untuk orang banyak, tetapi saluran banknya itu via bank konvensional, bukan bank syariah atau non syariah. Itu bagaimana Pak Kiai? Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kiai. Masih bersama atau keluar lagi? Sepertinya tidak terlihat nih. Mungkin beliau keluar lagi. Kita tunggu sebentar. Ya, terima kasih pertanyaannya nih masalah penggunaan bank konvensional untuk kegiatan yang bersifat ibadah ya. Sebetulnya sih bagi yang beribadah itu sendiri, artinya bersedekah atau berinfak melalui bank konvensional itu tidak apa-apa. Orang yang melakukan infaknya. Tapi yang menyelenggarakannya atau itu tidak sepantasnya seperti itu karena dia tidak menyediakan saluran yang istilahnya itu bersih. Khawatir kalau nanti terkena debunya riba dan sebagainya. Ya, kalau kita perhatikan ya, orang itu dilihat dari sudut keikhlasan. Ya, caranya tentunya harus dengan cara yang baik pula. Kita cari yang terbaik tentu melalui bank yang bersih dari riba itu lebih baik begitu. Tetapi itu tidak terkena kepada orang yang melakukannya. Hanya yang yang menyelenggarakan pengumpulan dananya itu barangkali. Jangan-jangan dia nanti mengambil dari ribanya itu juga untuk kepentingan dia. Yaitu yang tidak baik begitu. Jadi saya sih menganjurkan kalau dia mau menyelenggarakan pengumpulan dana, sedekah, infak dan lain sebagainya pada di masa Covid ini bagusnya sih dia menggunakan bank yang syariah begitu. Begitu. Tapi kalau orangnya yang berinfak, meskipun dia memberikan kepada bank yang Ya, tunggu sebentar nih Pak Kiai keluar lagi kayaknya. ya orang yang berinfaknya sendiri tidak masalah. Ya. Kalau yang bermasalah itu adalah mereka yang tidak menyelenggarakannya dengan baik. Jadi penyelenggaranya yang tidak tepat. Saya kira demikian ya. Baik. Semoga bisa terjawab Pak Anang ya. Tadi kalau nggak salah yang nanya Pak Anang. Ya, jazakallah Pak Kiai, Ustaz. Ya. Baik, jazakumullah khairan Pak Kiai dan para peserta tadi yang sudah bertanya juga. Mudah-mudahan dari pertanyaan pembahasan tadi kita semua di sini dapat menyimak dan juga mendapatkan hikmah yang bisa kita petik dari bahasan tadi. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ini waktu sudah lewat jam 9:05. Mungkin kita akhiri saja. Izin Pak Kiai dan Pak Dr. Basuki juga para peserta yang lain, Pak Dr. Sony. Mungkin kita tutup pertemuan kita. Ya. Terima kasih doa, banyak. Doa dibantu doa Pak Kiai, mohon maaf. Ya kita karena kondisi teknologinya yang bisa menunjang khawatir kita
tutup dengan doa kafaratul majlis Oh, saja. baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Jazakumullah khairan. Khairan semuanya.